Saya berpuasa 2 hari 2 malam, tidak makan, tidak minum. Saya tidak buka pintu sama sekali 2 hari 2 malam. Saya hanya di kamar berdoa, menyembah, bersujud, baca firman Tuhan. Aku peduli mereka. Aku peduli mereka, Tuhan. Aku mengasihi mereka. Saya doakan mereka sepanjang kota. 1 malaman saya berdoa untuk kota, untuk orang-orang. Ini cerita pada saat pandemi COVID ya teman-teman. Berarti cerita 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya baru masuk ke gereja. Nah, karena masuk ke gereja, saya curhat kepada pendeta ya. Lalu pendeta bilang, masalahmu memang benar-benar banyak. Saya maklum kalau kamu galau. Tetapi cuma satu obatnya. Kamu harus baca firman Tuhan dan berdoa. Saya bilang, saya nggak punya selera. Saya nggak mau. Itulah manusia teman-teman ya. Baca firman nggak punya selera. Lalu apa gunanya kamu konsultasi? Apa gunanya kamu konseling kalau kamu tidak mau makan obatnya? Bapak ini bilang begitu ya teman-teman. Lalu dengan berat hati dalam kegalauan, karena pekerjaan pun nggak ada pada saat itu teman-teman. Namanya lagi PSBB pada saat itu. Jadi hari-hari saya paksakan untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Nah, pada saat malam hari terjadi sesuatu, firman Tuhan itu benar-benar menusuk hati, jiwa, dan roh saya yang saya baca itu. Sekitar 13 tahun yang lalu, saya terakhir nangis. Tetapi ketika firman Tuhan itu menusuk hati dan jiwa saya, teman-teman, hancur hati saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Setelah belasan tahun tidak pernah nangis. Namanya cowok, men. Darah boleh keluar, tapi air mata tidak boleh. Itu prinsip cowok. Ketika firman Tuhan itu menusuk hati, jiwa, dan roh saya, 2 jam saya nangis. Ternyata itulah namanya kepenuhan Roh Kudus. Itulah namanya lawatan Tuhan. Setelah kejadian itu ya teman-teman, saya berpuasa 2 hari 2 malam, tidak makan, tidak minum. Saya punya semangat roh yang luar biasa untuk berdoa. Saya tidak buka pintu sama sekali 2 hari 2 malam. Saya hanya di kamar berdoa, menyembah, bersujud, baca firman Tuhan. Ada semangat yang baru untuk berdoa. Ada semangat yang baru membaca firman Tuhan. Kalau bukan karena Roh Kudus, saya tidak akan bisa meninggalkan apapun. Saya benci mabuk, tapi saya nggak bisa lepas. Saya benci gini, tapi nggak bisa lepas. Berulang kali berupaya, tidak bisa lepas. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi pada malam hari itu, sampai-sampai saya puasa 2 hari 2 malam, bukan karena saya pengen, bukan, tetapi ada sesuatu yang hebat dari dalam hati saya. Saya pengen mengalami lebih dalam lagi apa yang saya sedang rasakan. Jadi benar-benar puasa itu bukan saya rencanakan, bukan saya upayakan, tetapi ada sesuatu yang hebat dari dalam hati. Itulah kuasa Roh Kudus itu teman-teman. 2 hari 2 malam gak minum, gak makan, gemetaran. Tapi saya keliling kota, saya mendoakan semua orang. Pertama sekali saya peduli dengan orang-orang. Pertama sekali saya berdoa untuk orang-orang. Saya nangis sepanjang kota berdoa untuk orang-orang. Tuhan ampuni mereka. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka. Aku peduli mereka. Aku peduli mereka, Tuhan. Aku mengasihi mereka. Saya doakan mereka sepanjang kota. 1 malaman saya berdoa untuk kota, untuk orang-orang. Nah, setelah keliling kota doa, lalu saya makan. Tapi saya terus menangis, teman-teman. Saya terus menangis. Tuhan, betapa banyaknya orang-orang seperti aku disesatkan oleh perasaanku. Hatiku keras seperti batu. 11 tahun aku tidak pernah ke gereja. 11 tahun aku tiap hari bikin dosa 10 kali, 15 kali. Dan dosanya pun tidak main-main. Puji Tuhan,
saya dipulihkan. Semuanya dosa-dosa yang saya sebutkan satu persatu, tanpa perlu saya mengupayakan meninggalkan itu, semuanya terlepas di dalam nama Tuhan Yesus ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus.